Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan dulu kameranya. Saya screenshot dulu. Ya, layar utama. Jangan lupa presensi ya. Jadi ini adalah kuliah pengganti hari Senin kemarin ya. Masih ada beberapa yang belum on cam. Indri, ada 5 yang belum. Ya, saya panggil ya 3 kali nggak dengar, nggak respon, saya kick ya. Cantika, Indri 2 kali sudah. Nandita, Mohon maaf Bapak, ini saya izin memakai dua device karena yang laptop mikrofonnya tidak bisa. eh, masih 2. Siapa itu barusan yang belum? Cantika, Febila ya. Oke, saya screenshot ya. Baik, kita mulai ya. Eh, jadi ini adalah kuliah pengganti hari Senin kemarin ya, karena bertepatan dengan eh, libur nasional ya. Nah, kenapa ini harus diganti? Karena eh, sekarang kita akan membahas eh, kontrak kuliah. Jadi apa yang akan kita lakukan selama 1 semester. Ya, jadi intinya begini. eh, Perkuliahan analisis vektor itu diampu oleh 2 dosen. Ya, saya dengan Bu Inge, kalau nggak salah ya. Jadi eh, 8 pertemuan di awal itu dengan saya dan 8 pertemuan setelah UTS itu dengan Bu Inge. Nah, bahasannya adalah sudah saya share kemarin mulai dari pengertian skalar, pengertian vektor ya, sampai yang terakhir adalah gradien, divergensi dan kural ya. Jadi ada 6 ya, mulai dari pertemuan kedua. Nah, khusus untuk yang kelompok eh, pembagian kelompok sudah saya kirim tadi ya. Khusus untuk yang kelompok 2, Senin itu atau Minggu ya, Minggu itu sudah harus jadi ya. Sementara untuk yang apa namanya kelompok berikutnya ya, itu masih boleh minggu depannya lagi ya. Khusus untuk yang kelompok 1 karena Seninnya harus dipresentasikan, maka harus jadi. Nah, untuk itu hari ini saya akan membantu ya kelompok 1 sekalian apa namanya mendemonstrasikan bagaimana cara untuk bisa apa dengan cepat gitu ya. Jadi saya akan bantu untuk yang kelompok 1 ya. Nah, intinya jadi setiap setiap kelompok nanti mempresentasikan sesuai dengan eh, apa yang sudah dibagikan. Jadi kelompok 1 saya menilai itu masih mudah ya, sudah pernah diajarkan di eh,
SMA ya, ketika mempelajari eh, fisika nggak salah. Jadi ada skalar, ada vektor ya. Apa bedanya? Masih ingat mungkin? Skalar itu adalah satuan yang apa? Punya besaran ya. Ada dua. Jadi ada yang punya besaran, ada yang apa? Sekaligus punya arah. Kalau dia hanya punya besaran saja, apa contohnya yang punya besaran saja? Panjang ya. Panjang dia tidak tidak ditentukan arahnya kemana. Berat ya. Berat itu kan juga tidak ada ketentuan dia arahnya kemana. Berbeda dengan apa namanya akan kecepatan gitu ya. Itu kan mengarah ke satu biasanya dilambangkan dengan arah panah gitu ya. Jadi itu ya. Nah, pembagian kelompok jumlah anggotanya sudah saya atur. Kalau mudah sedikit 3 orang, ya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 sesuai dengan jumlah eh, apa, mahasiswa yang menempuh di kelas E ya. Nah ini masih mending di kelas Bondowoso cuma 5 orang ya, eh, 9 atau 5 orang ya. Jadi masing-masing harus mempresentasikan banyak gitu ya. Nah, eh, tadi saya juga share gimana cara membuat apa namanya eh, materi analisis vektor itu nanti akan penuh dengan simbol, dengan lambang, dengan notasi. Nah, itu akan benar dan hasilnya bagus ketika ditulis menggunakan LaTeX. Jadi kalau Anda menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian menggunakan equation, ada kalanya gambarnya tidak sesuai, terutama yang di belakang. Di belakang ada namanya nanti notasi nabla, seperti segitiga tapi terbalik gitu ya. Ada ada juga namanya do. Do-nya itu kayak D tapi melungker gitu ya. Nah, di equation kadang-kadang itu tidak hasilnya tidak bagus. Maka saya sarankan menggunakan LaTeX. Jangan a priori dulu dengan istilah LaTeX gitu ya, karena nanti akan saya demonstrasikan di mana mudahnya menggunakan LaTeX ya. Terutama kita memanfaatkan yang namanya five coding ya, fiber coding ya, coding yang kita menentukan tujuannya, kemudian AI membantu kita. Ya, cukup jelas ya. Jadi saya akan share step by stepnya. Jadi semuanya. Kemarin saya sudah share buku ya, buku eh, pedoman utama ya. Namanya Kaum Series ya, yang menulis namanya Murray R. Spiegel ya. Itu biasanya digunakan mata kuliah analisis vektor secara umum ya. Di beberapa perkuliahan tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya ada beberapa yang menampilkan materi, ya, tetapi berbeda dari yang seharusnya, Scrum Series. Kalau ditanya kenapa? Ya Pak, kami mendapatkan tutorial di YouTube seperti ini, gitu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi Anda tetap harus mengacu kepada buku Scrum Series. Jelas ya aturannya ya. Oke, jadi saya akan praktekkan gini. Ya, sudah tampil? Sudah, Bapak. Baik. Jadi yang pertama, saya tadi menentukan atau mencari eh, ini ya, buku Scrum Series itu, kemudian saya cari bab 1 itu mulai dari halaman berapa? Halaman yang ini ya. Maka ketemu halaman 8. Ya, halaman 8 itu mulainya dari nah ini ya. Ini kan halaman 8 dan berakhir di halaman
22. Halaman 22. Ini termasuk contoh ya. Contoh soal ini nanti dibahas ya. Ya, semakin banyak yang dibahas nanti poinnya lebih bagus ya. Nah, ini sampai 22. Oke, kita catat sudah ya. Nah, kemudian saya menggunakan yang namanya Candy, nah, seperti ini ya. Jadi ini namanya PDF Candy Desktop. Jadi untuk apa namanya mengolah PDF. PDF dipindah ke jadi Word, Word jadi PDF, kemudian JPEG atau gambar menjadi PDF atau sebaliknya gitu ya. Semuanya ada. Crop PDF, compress, merge, ya split. Nah, yang saya gunakan adalah yang split. Jadi saya split. Jadi buku yang tadi, ya buku yang apa tadi, buku Indo itu, kemudian saya split. Jadi saya split mulai dari halaman 8 sampai halaman 22. Ya. Kemudian di original folder. Ya. Anda kalau nggak mau install, Anda boleh pakai eh, software lain. Ya. Kalau online itu biasanya I Love PDF. Ya. Pernah tahu ya mungkin ya. Nah, setelah setelah jadi ya, setelah jadi PDF yang bab satu saja, saya beri namanya chapter ya. Jadi ini chapter. Nah, ini chapter ini hanya terdiri dari 15 eh, halaman. Kemudian ini masih in English ya. Jadi semuanya in English. Kemudian ada 15 halaman. Kemudian saya minta tolong pada eh, apa namanya? Saya unggah di Gemini ya. Ekstrak teks dari file PDF terlampir ya. Nah, setelah ekstrak teks, saya baru ngomong ekstrak teks saja ya, bukan belum terjemahkan. Nah, dia langsung menerjemahkan ya. Dia langsung menerjemahkan. Nah, kalau seperti ini ya copy paste ini belum menjadi file LaTeX namanya ya. Maka saya minta Gemini itu konversi menjadi kode LaTeX untuk diedit di editor namanya Overleaf. Maka dia memberikan kodenya ini. Ini codingnya. Coding namanya bahasa apa namanya? Overleaf. Nah, ini yang saya minta Anda nanti ya. eh, buat akun. Jadi di Overleaf itu buat akun, tidak harus semua. Satu kelompok cukup satu orang. Buat akun, kemudian caranya begini yang ini ya. Ini sudah jadi saya. Jadi kode yang di mana ini dari Gemini ini, kemudian saya paste di sini. Saya paste. Ya. Memang ada beberapa yang kadang dianggap error ya. Nah ini perlu pemahaman memang ya. Jadi nanti kalau kesulitan ya balik lagi ke ini ya, ke apa namanya Gemini atau ChatGPT atau yang lain ya. Sudah semuanya saya copy. Kemudian ini sudah saya compile. Jadi kalau belum ya recompile ini ya. Nah ini sudah jadi ya. In Indonesian tidak lagi di in English ya. Seperti ini ya. Nah, sudah. Ini memang baru 4 halaman ya. Ada beberapa yang tidak tercover ya. Nah ini. Oke. Sampai sini dulu. Silakan. Terutama yang kelompok satu. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Bapak. Yakin bisa. Ya. Jadi, oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini apa? Cepet-cepetan ya. Setelah kita punya file ini ya, kemudian Anda bisa minta tolong lagi ya untuk meresum ya. Jadi file-file yang apa poin-poin pentingnya itu Anda minta resume ya. Eh, Ketikkan di sini filenya yang tadi dilampirkan ya, minta resume, kemudian minta dalam format slide presentation ya. Ini contohnya yang slide presentation ya. Bentar saya kata-kata kuncinya itu
kode latex ya, kode latex buat melengkapkan slide presentation, presentasi, slide presentasi terdiri ini saya mintanya terbatas supaya waktu kompilasinya cepat ya. Jadi dari 10 slide. Nah, sebutkan nama Anda ya. Jadi nama autor ya, judul judul apa tadi? Skalar dan vektor ya. Dan vektor, kemudian presenter atau penyaji ya. Saya ya. Dan Universitas Jember ya. Kemudian eh berdasarkan berdasarkan file terlampir ya yang sudah kita rangkum menjadi 10 slide termasuk contoh soal latihan dan pembahasan misalkan ya. Mudah-mudahan bisa langsung ini ya. Kodenya dalam bentuk 10 slide dalam format file kode ya, dalam format kode kode LaTeX untuk diedit di Overleaf. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang ketinggalan? Sudah ya, oke. Ya, dia langsung. Nah, ini kode ini kita copy ya, kemudian kita paste di ya, copy, kemudian kita pindah ke ini ya. Nah, di sini Anda bisa menambahkan file baru, jadi new file ya di sini, atau bisa Anda project baru ya. Silakan Anda pilih ya. Saya mau pakai yang file baru aja. File baru namanya alat vektor ya, file dan vektor. Ya. Oke, teks, create. Jadi ini ada isinya. eh, Paste, kemudian compile ya. Ya, seperti ini hasilnya. Kalau sudah Anda unduh ya, di sini ada tombol unduh, download PDF. Jadi hasilnya itu bukan file PPT ya, tetapi PDF. Jadi PDF-nya seperti ini ya. Nanti presentasinya menggunakan PDF viewer ya. Ini saya tampilkan di apa browser ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau pakai viewer PDF viewer itu misalkan Adobe Reader gitu ya atau yang lain ya, Nitro atau apapun bisa ya. Jadi seperti ini. Eh, Jadi kalau skalar itu kuantitas yang hanya memiliki besaran, massa, panjang, ya waktu, suhu, ya. Kemudian kalau vektor ini yang memiliki besaran dan arah. Ya. Jadi kalau apa namanya hubungan tanpa arah itu berarti termasuk vektor atau skalar? Skalar, Bapak. Skalar ya kan tidak ada arahnya ya. Ya. Oke, jadi perpindahan ini vektor ya kecepatan ke timur, gaya gitu ke bawah, percepatan gitu ya, secara ada panahnya gitu ya.
Sampai di sini, oh ini karena kenapa tidak tampil karena saya belum melampirkan gambar ya. Nah, oh ya, mumpung ini ya, saya minta aja sekalian tolong ya. Jadi tolong buat kode LaTeX untuk menampilkan gambar eh, penjumlahan vektor ya. Oke. Nah, ini menggunakan namanya lingkungan ya atau environment, lingkungan eh, apa namanya? Toh file yang dihasilkan ya, file yang dihasilkan berupa standalone maaf ya, yang berupa gambar menggunakan lingkungan environment standalone, standalone ya. Oke, mudah-mudahan bisa lagi ya. Oh ya, dua vektor menggunakan aturan jajar genjang. Ya, oke. Nah, ini sudah ya. Nah, sudah. Oke, kita cek lagi apakah berhasil ya. Jadi kita buat file baru, namanya tadi penjumlahan ya, bahan vektor ya, vektor. Oke, create. Kemudian ini kosong, paste, kemudian compile ya, compile. Ya, seperti ini. Ya, jadi hasilnya bagus ya. Nah, nanti ini bisa diunduh kemudian disisipkan itu bisa. Ya. Caranya gimana? Nanti pakai latex ya. Anda tinggal tanya ke apa? Silakan Anda pakai apapun ya. Jadi jangan disalah pahami ya. Ini saya berikan kemudahan itu karena kita tidak sedang belajar algoritma pemrograman ya. Jadi Anda belajar tentang analisis vektor ya. Jadi yang terpenting adalah ketika Anda membuat slide presentasi dan nanti ketika menjelaskan itu bisa. Intinya di situ. Saya tidak masalah slide presentasinya dibuat oleh siapa ya. Bisa difahami ya. Jangan disalahartikan. Oh, kok kok boleh kok gini ya. Seperti itu ya, jangan ya. Oke, cukup atau ada yang masih belum ada sesuatu yang kepengen diketahui mumpung masih ini. Ya. Jadi sekali lagi khusus untuk kelompok satu ya. Ini sudah saya apa namanya? Saya bantu ya untuk apa namanya? Filenya sudah saya split jadi chapter satu gitu. Saya sudah kirim juga ke grup ya. Anda tinggal minta ekstrak gitu ya, ekstrak isinya. Ya, ekstrak isinya sampai dia mengetikkan berupa teksnya itu. Anda tinggal ngedit aja. Kalau ada yang nggak kebaca, itu kan karena image ya, gambar ya. Jadi saya coba pakai tool yang lain, itu malah nggak kebaca. Ya. File yang Anda lampirkan tidak ada teksnya, katanya begitu. Nah ini tadi saya bisanya pakai Gemini. Jadi Gemini itu dia bisa
mengekstrak teks dari gambar yang saya lampirkan. Ya, sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Apa boleh minta record dari Zoom ini, Bapak? ya, nanti saya share ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, nggak ada ya? Aman ya? Ya. Jadi ini adalah apa? Mata kuliah semester 3 ya, analisis vektor ya. Jadi vektor itu sesuatu yang penting untuk dipelajari di perguruan tinggi. Anda tahu kenapa? Nah, karena kalau nggak ada vektor perguruan tinggi itu sama dengan fakultas nggak ada dekannya ya. Ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, saya kembali ke sini. Baik, saya rasa cukup ya. Jangan lupa presensi. Kita ketemu lagi hari Senin berarti ya. Jadi nanti khusus untuk kelompok satu boleh apa namanya Japri saya misalkan kesulitan untuk menghasilkan presentasinya ya khusus untuk kelompok satu. Nanti untuk yang kelompok lain bisa diberi waktu yang lebih ya sampai minggu depan. Berarti sampai minggu minggu berapa 10 hari lah ya dari sekarang. Baik, kita akhiri dulu. Ya, saya screenshot lagi ya dari ini ya. Nyalakan kameranya. Oke. Ke halaman 2. Oke. Bentar. Ini jumlahnya berapa tadi? 36 ya? Betul, 36. Ya, 36. Oke. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bapak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Makasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Bapak.